Selamat siang teman-teman. Di sini saya Evrita Krisanti, NIM 075, akan memandu diskusinya kasus ini, diskusi pada kasus ini. Sebelumnya saya akan izin menampilkan kasusnya terlebih dahulu. Apakah terlihat teman-teman? Teman-teman, apakah share screen saya terlihat? Terlihat. Nah, baik, terima kasih. Jadi di sini kita dapat kasus satu dengan kasus seperti berikut. Pada diskusi ini ada beberapa maaf teman-teman, ini laptopnya nge-lag. Jadi ada yang bisa share screen selain aku nggak? Nah, maaf teman-teman, ada yang bisa bantu share screen? Baik, terima kasih Cici. Jadi pertama, diskusi kelompok ini ada klarifikasi istilah dan konsep, kedua identifikasi permasalahan, ketiga brainstorming, keempat analisis permasalahan, kelima penentuan penyelesaian kasus, dan enam belajar mandiri. Untuk tahap pertama, klarifikasi istilah dan konsep, saya beri waktu 5 menit. Apakah teman-teman setuju? Iya, boleh. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman melakukan diskusi klarifikasi istilah dan konsep. Ini saya screen-nya udah di aku soalnya nggak ada. Sama Ada? hitam. Iya. Iya. Oh iya, Ci. Laptopnya error, ada yang bisa nggak ya yang lain? Kalau Cici nggak bisa, aku aja nggak apa-apa, Ci. Tak coba lagi bentar. Nah. Apakah kelihatan, teman-teman? Sudah. Ya, dipersilakan untuk melakukan diskusi. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menjelaskan tentang istilah TIBC pada kasus tersebut. Saya Cici NIM 74, izin menanggapi.
Kalau tadi kan TIBC itu hubungannya sama defisiensi airan itu ya. Defisiensi. Total berarti itu hubungannya untuk mendiagnosis dia adalah anemia. Selain serum ferritin, iya enggak? Iya, terus TIBC itu buat nyari TSAT. Soalnya kan kalau mau ngasih terapi anemia buat pasien CKD itu harus tahu kadar Fe sama TSAT-nya. Nah, sedangkan di sini kan nggak ada TSAT, jadi carinya itu pakai TIBC. Itu nanti rumusnya Fe dikali 100 dibagi jumlah TIBC. Terus ketemu jumlah TSAT-nya 17%. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Linda, NIM 072, izin bertanya, kalau HCO3 itu berarti artinya apa? Mana, Mbak? Salah deh. Itu aku lihat kasus 2. Gak jadi. Saya Evita Kusanti izin bertanya ke teman-teman. Ini transfusi PRC 3 CoV. 3 CoV itu maksudnya gimana ya? Oh. Itu mungkin satuan ya, tapi Kayak satuan buat kalau aku cari di sini ada satuan call buat infus, ada buat transfusi. Cuman kalau ukuran lebih tepatnya tuh aku kurang tahu juga. Kok belum mulai? Belum ada suara? Oh, maaf Pak, ini sudah. sedang Waktunya tolong diperhatikan ya untuk ketuanya ya. Ketuanya siapa? saya Pak. Ya, tolong diperhatikan ya Mbak ya. Jangan kelamaan sesuai dengan waktunya. Baik Pak. Baik teman-teman, apakah klarifikasi istilah dan konsep ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup saja? Itu tadi yang COV aku udah cari tahu itu COV ternyata kayak satuan kantong buat transfusi darah. Terus biasanya isinya itu 150 sampai 200 ml. Baik Mbak. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya rasa mungkin klarifikasi istilah dan konsep sudah cukup. Apakah akan dilanjutkan saja? Dilanjutkan saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Untuk estimasi waktunya adalah 10 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan melakukan identifikasi permasalahan. Saya Cici NIM 74. Jika dilihat dari data labnya, banyak yang abnormal ya. Salah satunya mungkin di sini yang sudah saya coba cari itu leukositnya kan tinggi, itu menunjukkan adanya infeksi. Terus dari yang saya baca itu tuh kemungkinan karena
pasiennya itu sebelumnya kan sering melakukan hemodialisis. Saya di andaran yang 71 mau melanjutkan tadi yang dari Cici, kan pasien itu sering melakukan hemodialisis. Nah, dari hemodialisis itu juga dari yang saya baca bisa memicu terjadinya anemia. Nah, di sini juga ditunjukkan dari data lab-nya itu kadar Hb dan Fe-nya kan rendah. Nah, dia itu juga jadi tanda anemia. Terus di situ ada kadar TSAT yang dihitung dari persentase kadar Fe dibagi kadar TIBC, ditemukan jumlahnya itu 17%, sedangkan normalnya itu 20%. Nah, TSAT-nya itu rendah, berarti dia itu juga menyebutkan bahwa dia itu anemia. Nah, terus udah mau menanggapi. Siapa yang menanggapi? Soalnya dia mau menanggapi. Lanjutkan dulu mungkin ya untuk yang Saya Nawang di 070 yang menambahkan di sini kan nilai abnormal yang lainnya juga ada nilai kalium. Nah, kalium ini kan tinggi ya, dia hiperkalemia. Nah, hiperkalemia itu terjadi karena meningkatnya reabsorpsi kalium, terus menurunnya juga ekskresi kalium karena ginjalnya udah rusak. Jadi memang pada dasarnya gagal ginjal itu cukup sering berkaitan dengan kadar kalium, entah hiperkalemia maupun hipokalemia. Namun di kasus ini kadar kaliumnya lebih cukup tinggi, itu 6,1. Di sini masuknya ke kategori moderat. Itu disebabkannya karena tadi adanya meningkatnya reabsorpsi kalium karena rusaknya struktur ginjal. Terus ada juga kadar kalsiumnya di sini masuknya cukup rendah ya, 7,8. Itu karena pada kondisi gagal ginjal tuh ada hubungannya dengan disfungsi mineral dan juga tulang. Jadi mineral-mineral seperti kalsium, fosfat, kayak gitu juga berpengaruh terhadap gagal ginjal ini gitu. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditambahkan lagi terkait dengan dampak dari CKD-nya terhadap nilai laboratorium pasien terkait Hb-nya, mungkin leukosit, albumin. Saya Nisa, NIM 073. Terdengarkan suara saya? terdengar. Izin bertanya itu mendapatkan hasil 2,8. Nah, itu tuh masih dalam kategori rendah atau bisa diterapi atau enggak? Gitu. Maksudnya penurunannya itu apakah perlu diterapi atau enggak ya? Terus ini albumin ini berkaitan sama CKD-nya atau HD-nya? Kayaknya CKD ya gitu. Ya, teman-teman, silakan ada yang ingin menanggapi. Menanggapi tadi, mohon maaf tadi putus-putus suaranya. Itu tadi albumin ya, masuknya udah bisa diterapi atau belum? Iya, perlu diterapi atau tidak penurunannya itu? Oh iya, karena di sini kan nilai albuminnya 2,8 ya. Terus kalau dari yang saya baca itu albumin itu diterapi kalau misalkan nilainya itu 2,5, nilai serum albuminnya di bawah 2,5. Jadi untuk yang masih di atas 2,5 itu bisa diterapinya dengan non-farmakologi aja. Perbaikan albuminnya dengan non-farmakologi. Ya.
Berarti albumin ini berkaitan sama si HD-nya? Atau CKD? Saya Cici NIM 74. Kalau dari yang saya baca sih sebenarnya berkaitan juga dengan CKD. CKD HD-nya apa ya tadi tuh? Soalnya bisa menyebabkan terjadinya albuminuria gitu. Untuk patofisiologi paham. Oke. Teman-teman, saya Evita Krisanti izin tanya, untuk fosfatnya tadi hubungannya ke mananya ya? Fosfat juga sepertinya masuknya dari ke CKD karena kayak tadi tuh CKD itu ada gangguan juga di berpengaruh terhadap mineral dan tulang. Jadi berpengaruh juga sama nilai fosfat, kalsium, fosfat dan kalsium, dan hormon paratiroid. Teman-teman izin bertanya, Linda, NIM 072, kalau yang ureumnya itu tadi udah sempat dibahas belum ya, dia masuknya kemana? Apakah tanda CKD atau karena ada apa gitu? Tiadara izin menjawab. Tiadara 71 izin menjawab. Kalau tahu saya ureum sama kreatinin itu pengaruhnya dari CKD. Oh ya, saya Nawang 570 mau nanya. Ini kan ada pasiennya hipertensi ya, 195/100. Nah, kalau yang saya baca itu kira-kira nih, itu emang pada dasarnya dia itu hipertensi dulu baru memperburuk dari CKD-nya atau CKD-nya ini yang jadi malah bikin dia hipertensi. Saya Evita Krisanti, NIM 075, izin menjawab. Biasanya itu faktor CKD-nya itu hipertensi dulu, baru dia terkena CKD. Jika hipertensinya tidak terkontrol, itu pasien bisa terkena CKD. Karena setahu saya angiotensin 2-nya itu diproduksi terlalu berlebihan. Ini untuk tahap ini tinggal 1 menit lagi. Linda NIM 072, berarti ini kan dia itu didiagnosis CKD on HD, berarti udah termasuk ke dalam stage 5 kan ya? Iya. Karena sudah melakukan dialisis jadi masuknya stage 5. Gagal ginjal. Kalau di Kadigo. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, sudah dicukupkan sekarang, apakah bisa dilanjut saja? Bisa. Lanjut saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah brainstorming dengan estimasi waktu 30 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Dipersilahkan teman-teman. Dipersilakan, apakah ada yang ingin menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal ginjal pada pasien dan mungkin hipertensinya? Ini kan CKD itu masuk stage 5 karena hemodialisis ya.
Itu teman-teman kira-kira tahu nggak dia itu GFR-nya berapa ya? Saya Cici 674. Tadi saya sempat ngitung sih ya. GFR-nya itu 6,1. Ini tuh macet apa gimana sih? Baik, terima kasih Cici. Teman-teman mungkin ada yang ingin nambahin lagi tentang terapinya yang mungkin tidak sesuai atau dosisnya kurang, atau mungkin ada beberapa data lab yang tinggi cuma tidak diterapi pada pasien. Saya Nawang NIM 070, berarti ini pertama permasalahan pada pasien itu dia CKD, terus hipertensi ya, anemia, terus hiperkalemia. Terus untuk infeksinya itu kira-kira infeksinya selain dari, maksudnya untuk infeksi pada CKD itu karena apa gitu? Pakai ini kan soalnya sih ada antibiotik ya. Apa emang CKD-nya dia ada bakterinya atau gimana? Saya Cici 674. Tadi saya sempat mencoba nyari dulu ya. Untuk infeksinya ini kan karena dia sebelumnya melakukan hemodialisis, terus tuh kalau misalkan pasien hemodialisis, terus tuh bisa juga katanya infeksi ini tuh karena pasien mengalami ISK juga, tapi tuh kita nggak tahu ya dia itu ISK atau enggaknya, terus tuh bakteri penyebabnya apa. Cuman kalau dilihat dari guideline ISK-nya sendiri, ceftriaxone emang bisa digunakan. Terus ceftriaxone untuk CKD juga bisa digunakan. Dosisnya udah tepat sih, 1 gram 1 kali 2 vial. Tapi tuh saya juga agak bingung ya, soalnya si ceftriaxone itu diekskresinya itu melalui ginjal. Nah, sedangkan ginjalnya itu kan rusaknya. Nah, kemungkinan bisa terjadi penumpukan kadar si ceftriaxone itu berlebih di dalam tubuh. Jadi katanya harus lebih dimonitoring lagi. Mungkin nanti saya coba cari lagi terapi yang lebih tepatnya apa untuk mengatasi dari si infeksinya ini. Atau teman-teman ada yang tahu mungkin terapi yang memungkinkan untuk pasien CKD dengan infeksi. Dari yang saya baca sih baru segitu ya. Bisa menyebabkan ISK katanya. Saya Evita Krisanti izin menanggapi. Jadi sebaiknya antibiotiknya itu yang nggak dieskresikan lewat ginjal ya. Harusnya iya nggak sih? Soalnya pasiennya kan ginjalnya udah kurang berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalkan si obatnya tidak diekspresikan dan terlalu menumpuk di dalam tubuh juga berbahaya. Ingin menanggapi, berarti kalau di dosisnya disesuaikan juga nggak bisa ya? Gimana? Dosisnya disesuaikan. Penyesuaian dosis. Tidak bisa. Bentar. Bisa. Ya, tadi kayaknya saya sempat baca bisa deh. Tapi ini juga kan pasiennya udah dikasih dosisnya emang dosis terendah sih. Bisa dikasihnya itu 1-2 gram per hari gitu. Tapi untuk ketepatan dia dikasihnya ceftriaxone atau bukan,
belum menemukan guideline yang lebih tepat sih. Cuman memang ada beberapa kasus pasien di beberapa rumah sakit yang terkena infeksi. Pada pasien CKD itu ada yang dikasih ceftriaxone gitu. Tapi ada beberapa kasus juga yang justru setelah dikasih ceftriaxone itu malah karena mungkin kurang monitoring juga, jadinya menyebabkan kematian pada beberapa pasien. Makanya ini tuh harus dimonitoring ketat. Oke, terima kasih Cici. Untuk teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Saya Cici NIM 74 ingin memastikan di sini kan pasiennya mendapatkan terapi yang natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat itu kan karena adanya natrium bikarbonat itu diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan asidosis metabolik ya. Menurut teman-teman, pasien kita ini tuh ada gangguan asidosis metabolik nggak sih? Tapi kalau dilihat dari tanda dan gejalanya sih sempat baca yang mengalami asidosis metabolik itu kan mengalami apa tadi tuh? Penurunan PCO3 ya. yang nafas itu, PCO2. nafasnya jadi cepat. Kalau nafas cepat itu sama dengan sesek nggak? Ya, takut beda. Saya Epita Krisanti, NIM 075, ingin menjawab kalau buat diagnosa asidosis metabolik atau yang lainnya itu ada nilai lab PCO2 sama nilai lab berapa lah lupa. BE ya? Oh, HCO3 bukan? Oh ya BE, PCO2 sama BE. Jadi karena di sini Oh, nggak ada nilai itunya, sebaiknya rancu ya untuk diagnosa itu. Jadi setahu saya kalau Na bikarbonatnya itu buat si kaliumnya. Kalau gitu ini kemungkinan pasiennya tidak perlu dikasih Na bikarbonat ya, karena tidak ada apa namanya data yang menunjukkan pasien itu mengalami asidosis metabolik. Iya. Teman-teman ada yang mungkin ingin menambahkan lagi? Mungkin terkait dengan anemianya, ada yang ingin diganti ataukah sudah cukup paham dengan dosis transfusi PRC-nya? Saya Linda, NIM 072. Saya baca kalau ini kan pasiennya itu HB-nya itu 6. Nah, setahu saya itu yang saya baca, dia itu harusnya ditransfusi aja, nggak perlu pakai asam folat. Nanti kalau misalnya apa sih HB-nya udah mencapai rentang 9 sampai 10 itu bisa dipakai terapi pemeliharaan. Itu tuh ada kalau nggak salah aku bacanya pakai ESA, cuman belum tahu ESA-nya itu jenisnya apa. Terus yang aku baca tadi tuh transfusi PRC-nya kan ini 3. Nah tadi tuh aku sempat baca itu tuh transfusinya itu 2, jadi kemungkinan ini mengalami overdose. Baik Mbak Linda, terima kasih. Teman-teman ada yang menambahkan tentang anemianya? Saya Cici NIM 74. Izin memastikan, Mbak, kan tadi Mbak bilangnya overdose ya, karena dia dikasihnya 3 kolv. 1 kolvnya isinya tuh berapa? Aku kurang tahu sih, cuman tuh kalau misalnya di mana sih tadi aku lihat sebentar.
Itu tuh kayak udah bilang dia tuh pakainya 2 volt gitu. Bentar ya. Kita lanjut dulu aja sambil aku cari. Oke. Terima kasih Mbak Linda. Selanjutnya saya ingin menambahkan tentang si natrium diklofenaknya ini. Natrium diklofenak ini kan golongan NSAID ya. Jadi itu untuk nyerinya disarankan menggunakan acetaminophen karena penggunaan NSAID dinilai terlalu beresiko pada pasien pasien gagal ginjal. Jadi saya sarankan untuk penggantian terapi dengan acetaminophen. Untuk dosisnya perlu dijustifikasi lagi karena si pasien ada gagal ginjal. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Evrita, mohon maaf. Tadi pertanyaannya gimana? Pendapatnya? Jadi tadi saya cari Mbak, kalau si NSAID ini nggak bisa dikasih ke pasien gagal ginjal yang end stage karena terlalu beresiko terhadap pasien. Karena kan NSAID ini bisa menyebabkan tukak lambung ya, dan pasien juga udah ngerasa mual, akhirnya jangan diberikan NSAID, sebaiknya diberikan acetaminophen. Untuk dosisnya perlu justifikasi lagi, Mbak. Teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan. Di sini kan Cici NIM 74. Di sini kan pasiennya juga mendapatkan omeprazole injeksi ya, yang 4 mg. Omeprazole injeksi 2 kali 1 ampul. Nah, kalau dari yang saya baca itu, golongan PPI salah satunya omeprazole itu dia bisa memperburuk pasien CKD karena dapat mengurangi jumlah asam di dalam perutnya. Jadi kemungkinan omeprazole ini juga harusnya tuh nggak dikasih ya, iya nggak sih? Soalnya juga, tapi nggak tahu ya kalau misalkan ada obat yang efek samping ke gastronya. Tapi kalau dikasih omeprazole kayaknya nggak bisa deh, soalnya PPI-nya bisa memperburuk CKD. Baik, terima kasih Cici. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya di andalan 71 tadi mau menambahkan yang anemia. Tadi kan Linda bilang yang maintenance-nya itu pakai ESA yang erythrostimulating agent. Nah, sedangkan dari yang saya baca itu ESA itu biasanya itu syarat penggunaannya harus TSAT-nya harus lebih dari 30%. Sedangkan kita kan 17, terus disarankan untuk tidak ada infeksi. Sedangkan kita kan tadi ada infeksi dari kadar leukositnya tinggi. Nah, jadi disarankan itu maintenance-nya pakai suplemen Fe, iron intravena. Cuman intravena itu buat yang Fe-nya kurang dari 50, sedangkan kita kan 60, jadi kita bisa pakai suplemen Fe. Baik, terima kasih Mbak Dea. Teman-teman ada yang ingin membahas tentang hipertensinya? Saya Nisa, NIM 073. Izin memberikan tanggapan yang terkait tadi Cici. Tadi katanya Cici bilang omeprazole dihentikan gitu ya. Gimana, Mbak? Terdengar nggak? Terdengar Mbak. Dari tadi udah. Omeprazole. Oh iya, lanjut ya. Jadi kan omeprazole tadi dihentikan. Berarti ini kan pasien juga ada keluhan mual muntah. Berarti terapi untuk mengobati mual muntah ini diberikannya ondansetron. Kalau di kasus saya Cici 674 izin menanggapi. Ya, sepertinya ondansetron juga sudah bisa mengcover mual muntahnya dan juga kan di sini si belum muntah ya. Mualnya tuh tidak diketahui derajat mualnya juga. Jadi ondansetron aja kalau mau dikasih juga kayaknya udah cukup deh, nggak perlu pakai omeprazole. Kemungkinannya.
Baik teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Ini untuk terapi hipertensinya gimana? Oh, nih untuk terapi hipertensi, tapi masih belum selesai kan bacanya. Jadi Mohon maaf, kebanyakan Mbak itu Lisa, kurang keras. kombinasinya itu Suaranya antara terlalu ACE kecil, Mbak. inhibitor sama ARB. Nah, sedangkan kita kan Mohon maaf, kombinasinya Mbak. itu CCB ya, CCB amlodipin kan sama ARB. Nah, kalau misalnya kombinasi yang CCB sama ARB itu tuh digunakan untuk pasien yang sedang mengalami transplantasi ginjal kayak gitu. Nah, kalau misalnya kombinasi si ACE inhibitor dan ARB ini dapat menurunkan tekanan intraglomerulus sehingga dapat menurunkan si protein urea. Nah, kita kan si ureanya itu tinggi. Nah, tapi obatnya itu belum tahu si ACE inhibitor dan si ARB itu sudah benar atau enggak gitu. Mungkin ada yang sudah nyari juga. Saya Cici NIM 74. Tadi saya sempat baca sekilas. Memang ACI itu sepertinya nggak bisa dikasih pada pasien kita karena iya benar ureumnya tinggi. Yang bisa dikasih itu kalau nggak salah ya furosemid masih bisa. Jadi bukan kombinasi ACI. Malah ini disarannya kombinasi ACI. Kan bisa pakai ARB. Tapi belum selesai sih bacanya. Tapi aku belum baca secara full sih. Nah ya, ntar. Saya Nawang nih 070. Ini saya baca di jurnal itu malah katanya lebih bagusnya pakai spironolakton golongan MRA. Loop diuretik juga Iya, harus diuretik, spironolakton. Saya Evita Krisanti, NIM 075. Jadi tadi ada yang rekomendasi ini ya, diuretik. Jadi kayaknya nanti ditinjau lagi deh. Maksudnya ada 2 diuretik di sini, apakah sangat dibutuhkan sekali untuk diuretik yang mana? Furosemid sama satu lagi? tadi ada jurnal yang menganjurkan bahwa spironolakton lebih efektif buat pasien. Ini misal nanti menggunakan 2 diuretik, mungkin ditinjau lagi apakah aman untuk pasien. Tapi biasanya tuh spironolakton sama furosemid bisa dikombinasikan, tapi buat pasien CHF. Saya petak cantik 075, mungkin bisa dipakai, jadi nanti dilihat lagi. Tapi saya Nawang nih 070. Tapi kalau misalkan itu kan sama-sama diuretik ya. Takutnya malah ini ya, takut. Tapi soalnya saya juga belum baca-baca. Soalnya di sini kalau misalkan yang di CKD itu kan dia rentan pemakaian loop diuretik itu malah bikin rentan jadi apa sebetulnya terlalu banyak, malah jadi terlalu banyak yang keluar gitu. Apa sih namanya ya Allah? Oh, ini juga. Oh ya, saya baca kalau misalkan kombinasi bisa untuk pasien yang asites ya. Apa ya namanya? Terus baca. Yaudah, mungkin salah satu aja. Terus, ya, salah satu. Putus-putus. Saya Vita Krisanti 075. Mungkin nanti ditinjau lagi aja kalau misalnya diuretik dua-duanya nggak apa-apa, akan menimbulkan masalah lagi. Bentar, saya Linda 072.
izin untuk memastikan. Tadi penggunaan ARB-nya jadinya dihentikan. Penggunaan apa, Mbak? ARB. ARB? Iya. Kita ada yang pakai ARB nggak sih? Ada. Apakah Kelihatan ya, Mbak. itu Penggunaan dihentikan ARB apa enggak? juga dihentikan. Ya, mohon maaf, Itu, kelihatan. hah? Mohon maaf, Mbak Nisun, ada yang ingin dibicarakan? Saya Nisa, NIM 073. Kedengar nggak? Terdengar tapi kecil, Mbak. Ya. Eh, tadi yang ARB itu tetap digunakan, tapi kombinasinya yang masih bingung antara kombinasi ACI dan ARB atau CCB dan ARB gitu. Jadi belum dipastikan lagi yang benarnya itu bagaimana, seperti itu. Apa tuh Selinda 078. Jadi aku ini menemuin dari JNC 8 misalnya terapi kombinasi ARB dan loop atau diuretik kuat itu direkomendasikan untuk pasien hipertensi dengan komorbid CKD katanya. Saya Nisa NIM 073. Diuretiknya itu berarti yang loop diuretik apa yang itu yang satu lagi? Yang spironolakton itu ya? Spironolakton itu masuk Di sini pasiennya tuh, saya Cici 674. Di sini pasiennya tuh mengalami edema kan? iya. Nah, kalau dari, tapi ini tuh jurnal bukan, bentar. Di edaran 71 izin ACE inhibitor itu buat gagal produksi eritropoiesis yang bisa memperparah kondisi anemia. Nah, itu ACI, iya ACI itu nggak bisa dipakai. Terus tuh kan ACI sama ARB nggak bisa dikombinasi, iya nggak sih? Iya, nggak bisa. Nah, iya. Itu tuh milih salah satu, bisa ACI atau ARB, cuman kombinasinya bisa sama yang lain. Cuman kalau dari guide-nya belum tahu kombinasinya apa aja. Terus kalau dari yang aku baca, karena pasiennya ada edema, jadi sangat disarankannya itu dikasihnya furosemid. Untuk mekanismenya belum tahu. Linda NIM 072. Kata aku juga ya, saran aku ini makanya mendingan pakai furosemid aja sih, soalnya itu juga kan udah termasuk dalam golongan loop diuretik, sedangkan kan yang tadi aku bilang tuh yang menurut si JNC itu kan udah termasuk ke apanya ya, ke terapi yang tepatnya gitu kan. ARB bisa ARB sama loop diuretik atau bisa sama diuretik aja kayak gitu sih. Sepertinya iya bisa pakai furosemid, soalnya di sini juga untuk terapi hiperkalemianya bisa pakai loop diuretik sih. Nah, berarti bisa merangkap kan? Maksudnya tercover gitu. Cuma kayaknya ini underdose nggak sih furosemidnya? Ini sehari cuma berarti 60 mg doang sehari ya. Ini tuh furosemidnya injeksi apa bukan sih kita? Aku tidak Injeksi. injeksi ya. Untuk amlodipinnya udah tepat, Mbak Nisa. Nah itu belum dicari lebih lanjut. Nah itu kebanyakan tuh cuma menerangin golongannya aja gitu, CCB. Itu belum dapat obat yang tepatnya itu. Berarti tadi tuh di antara CCB sama ARB itu pilih salah satu gitu.
antara ACI dan ARB. Terus ditambah loop diuretik. Iya, Ya, kalau di guideline-nya bisa ditambah diuretik, ya dikasihnya itu. Mungkin loop diuretik. Izin menambahkan, saya Evrita Krisantina NIM 075. Emang yang saya baca itu furosemid untuk edema pada pasien gagal ginjal. Jadi sebaiknya furosemid tetap digunakan pada pasien. Evrita, saya Cici NIM 74 izin bertanya. Evrita, tadi yang kamu jelasin tentang penghambatan angiotensin 2 itu apa? Ini izin menjawab untuk hubungan antara hipertensi dan CKD-nya. Juga saya belum paham pasti gitu. Jadi setahu saya itu pertama itu hipertensi dulu, baru CKD-nya kena. Saya Nawang NIM 070. Bisa karena ini nggak sih yang retensi natriumnya meningkat? Kan karena gagal ginjal, karena ginjalnya udah rusak, berarti kan dia absorpsi natriumnya juga jadi ekskresi natriumnya menurun kan ya? Putus-putus nggak ya suara saya? Iya. Udah lumayan lah. Ya, saya belum terlalu baca banyak sih tentang patofisiologi hipertensi di CKD-nya. Cuma kayaknya bisa ada hubungannya dengan kayak retensi natriumnya juga meningkat, jadi bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau di gagal ginjal itu kan kayak natrium, terus elektrolit lain kan jadi kadarnya jadi lebih meningkat ya, karena ekskresinya menurun. Mungkin ada faktor lainnya lagi, cuma kayaknya salah satunya bisa karena itu. Mohon maaf teman-teman, untuk brainstorming tinggal 2 menit lagi. Saya Linda, izin memastikan sama Wulan. Kan tadi katanya furosemidnya underdose ya. Itu harusnya berapa? Mohon maaf Mbak Linda, suaranya hilang. Halo? Masih nggak kurang itu Mbak, lancar. Halo? Ya, udah Mbak. Kan tadi Nawang tuh bilang kalau dosis furosemidnya itu kan underdose. Nah, seharusnya itu berapa? Saya Cici NIM 74 izin menanggapi. Kayaknya nggak ada dose deh. Kalau nggak salah ya, dosis furosemid itu 20 sampai 80 mg per hari nggak sih? Tapi lupa ya, lupa ingat. Soalnya saya Nawang NIM 070 tadi itu sempat baca kalau misalkan untuk yang hiperkalemia itu dia pakai furosemid dosis tinggi gitu, yang 250 mg per hari. Tapi kan itu untuk yang kayaknya itu untuk yang saver yang udah tinggi gitu, yang di atas 7. Kalau ini kan kaliumnya masih di 6, berarti masih moderat. Nah, itu kalau untuk dosis yang tepatnya belum nemu sih furosemid baiknya berapa. Cuma kalau untuk yang saver itu dia 250. Baik teman-teman, terhubung waktunya sudah habis, dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis permasalahan. Diberikan waktu sekitar 15 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Untuk melanjutkan diskusinya pada tahap analisis permasalahan. Saya Nawang NIM 070. Untuk apa? Terapi hiperkalemianya kan ini masih masuk moderat ya. Karena nilainya masih 5 sampai 6, belum sampai saver yang di atas 7 gitu. Jadi untuk pengobatannya pakai natrium bikarbonat. Itu kalau dari jurnal yang saya baca itu dosisnya 3 sampai 5 gram per hari.
Nah, di sini kan 25 miligram 3 kali 1. Bukan, mohon maaf. Natrium bikarbonat. Oh, 500. miligram. Ya. Itu berarti 1,5 gram ya. Kayaknya perlu ada peningkatan dosis untuk yang natrium bikarbonatnya. Kayak Cici 74 bulan NA bikarbonatnya untuk apa tadi? Gak kedengeran, maaf. Untuk itu, untuk hiperkalemianya. Soalnya dia, ini kan pasiennya tadi moderate ya, masih di ambang 5 sampai 6. Jadi dipakainya terapi oral natrium bikarbonat itu dosis per harinya 3 sampai 5 gram per hari. Kita pakai yang terendah dulu, misalkan ambilnya 3 gram per hari, berarti kan ini untuk di sini natrium bikarbonatnya 1,5 gram ya. Jadi kayaknya sepertinya underdose yang natrium bikarbonatnya. Perlu peningkatan dosis. 1,5. Ini 500 mg 3 kali 1 kan, berarti seharinya 1,5 gram. Oh iya. Baik, terima kasih Ulan. Ada yang ingin menambahkan teman-teman? Oh, tadi itu kirain si NA bikarbonatnya karena yang apa tadi teh? Acidosis metabolik ya? Oke. Oke, teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi tentang dosisnya? Mau nambahin juga Nawang nih 070. Ini yang apa? Terapi kalsiumnya kan nih dia hipokalsemia ya 7,8. Kalau dari Dipiro untuk hipokalsemia itu pakai penambahan vitamin D sih, karena hipokalsemia itu kan tadi berhubungan juga karena CKD ini ada hubungannya dengan mineral dan tulang. Itu faktor utamanya karena dia defisiensi vitamin D. Jadi untuk terapinya pakai penambahan vitamin D. Jadi kayaknya butuh terapi tambahan untuk kalsiumnya. Mohon maaf. Iya benar ya? Iya benar, kalsium. Ya, terima kasih Ulan untuk tanggapannya. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan lagi? Saya Peta Krisanti NIM 075. Tadi yang asam folatnya itu buat apa ya? Di Andaran yang 71 izin menjawab, tadi diperkirakan tuh dia buat terapi anemianya, tapi terapinya kan kurang tepat, jadi tadi diganti pakai maintenance suplemen FE. Iya, terima kasih. Linda izin bertanya. Tadi katanya pakai FE ya, Dek. Itu tuh kemungkinan bisa pakai FE itu setelah mencapai kadar HB berapa? Apakah setelah mencapai kadar HB antara 9 sampai 10 atau berapa? Tadi kalau dari yang aku baca sih, kalau dari lihat HB itu kan buat menentukan dia pakai transfusi apa enggak. Terus dia kan HB-nya tadi di bawah 8, jadi dia transfusi. Nah, buat terapi maintenance-nya itu yang dari aku baca tuh nggak tahu HB-nya tuh jadi patokannya apa enggak, tapi cuma dilihat dari FE-nya gitu. Berarti dipakai barengan gitu apa gimana? Dipakai secara bersamaan atau enggak? FE sama apa? Saya Evita Krisanti, NIM 075. Kayaknya tadi yang transfusi PRC sama FE-nya yang ditanyakan. Apakah dipakai bersamaan? Iya. Untuk transfusi PRC-nya ini, target HB-nya sampai berapa ya? Targetnya itu 11 sampai 12. Target untuk
gagal ginjal itu 11 sampai 12. Mohon maaf Mbak, untuk transfusinya sampai 12 ya? Iya. Kalau misalkan dikasih transfusi aja kan itu bisa nyampe 12. Emang harus dikombinasi sama yang FM, Mbak? Tetap. Kalau dari aku baca sih ya, tapi buat kayak apa maintenance gitu loh. Jadi kan habis transfusi itu kan monitoring kadar HB. Nah terus kalau yang dari aku baca itu tadi pakai intravena malah harusnya. Cuman kan kita nggak sampai harus pakai intravena, jadi pakai suplemen gitu. Tapi kalau ragu-ragu nanti aku cari lagi. Saya Evita Krisanti NIM 075 ingin menanggapi, karena setahu saya tuh karena kasus kemarin tuh yang anemia pada pasien kanker itu Ya, transfusi iya. transfusi PRP itu cuma sampai HB-nya itu nggak sampai 12, sampainya itu 7 atau nggak 8 gitu. Mungkin dari 8 ke 12-nya pakai si suplemen apa tadi, FE ya. Tapi mungkin bisa dicari lagi. Mungkin aku tadi salah lihat. Tapi saya Cici NIM 74. Tapi waktu itu tuh kalau nggak salah kita kan dikasih dulu PRC, terus digantikan. Terus kata ibunya tuh, kenapa harus diganti? Kenapa nggak dilanjutin aja biar cepet? Katanya lebih baik kan pakai transfusi aja biar cepet nyampe 12. Iya, Harus aku juga dipotong-potong sampai 8 gitu loh. Kalau misalkan bisa pakai PRC, lanjut aja. bener, aku juga kemarin ingat ibu itu bilang kayak gitu, yang PRC itu sebaiknya dilanjutin aja gitu. Jadi biar emang cepet. Kan kalau misalkan pakai Peros mah lama ya peningkatan HB-nya. HB-nya juga di sini kan rendah banget ya. Ya, terus aku mikirnya tuh dia buat hemodialisis juga. Soalnya hemodialisis itu kan ada efek bisa buat memicu anemianya. Jadi menurut aku tetap lanjutin juga. Tapi kalau mungkin untuk profilaksis setelah keluar rumah sakit, nggak tahu sih. Baik, teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin ditanyakan? Ya, ini ada yang nyari online setter nggak ya? Mungkin ini sih izin saran, cari apa ya, kayak mual muntah akibat dari si hemodialisis ini gede apa enggak gitu. Moderate apa biasanya mild, tapi susah ya. Oh, ini Cici NIM 74. Ini mualnya tuh gara-gara hemodialisisnya, Saya Evita Krisanti NIM 075, biasanya sih iya karena hemodialisis. Kalau saya Nawang NIM 070 itu kalau online center tuh kalau yang udah parah banget nggak sih ya mualnya? Biasanya kalau kasus-kasus itu awalnya pakai metode dulu nggak sih, metoclopramid? Tapi nggak tahu sih, aku juga belum nyari-nyari lebih lanjut gitu. Saya Evita Krisanti NIM 075, sebaiknya kayaknya bukan metoclopramid ya, asalnya efek samping dari ekstrapiridemialnya yang terlalu besar. Iya. Piramidal ya. Iya, itu. Mohon maaf teman-teman, saya izin sebentar karena ada keperluan. Apakah diperbolehkan? Boleh. Terima kasih. Oh iya, mau menambahkan terkait terapi nutrisi
cairannya. Lupa ini dia kan pakai RL ya. Nah, setahu saya tuh kalau misalkan ginjal itu dia tidak boleh pakai RL ataupun NaCl karena ada elektrolit kan, dia mengandung elektrolit. Nanti kan kadar takutnya dikhawatir malah makin tinggi. Jadi sebaiknya pakai yang tidak mengandung elektrolit. Itu kayak contohnya dextrose yang D5%. Nah, untuk perhitungannya, untuk perhitungan berapa cairannya dextrose yang dibutuhkannya itu dari nilai urine output-nya. Jadi, saya Cici 74 izin menanggapi. Jadinya tuh RL-nya diganti apa gimana? Iya, RL diganti. Coba ya, mau saya hitung dulu. Jadi kan ini untuk kebutuhan cairan dewasa itu 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan. Nah, ini pasiennya itu berat badannya 65 kilo. Berat badannya kan 65 kilo, berarti urine output-nya kan 100 mili. Berarti untuk menghitung kebutuhan cairan pasien di CKD itu, dia dikali sama 0,2 ditambah sama output urine output-nya berarti ngitungnya tadi kan 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan, kita ambil yang paling terendahnya dulu berarti 30 mili. 30 mili dikali sama 65 kilogram. Mili dikali 65 kilogram itu 190 mili per kilogram dikali sama. Mohon maaf teman-teman, ini tinggal waktu 2 menit lagi untuk analisis permasalahan. Jadi kan kita lagi ngitung kebutuhan terapi cairan pasien ya. Tadi 150 per mili per kilogram dikali sama 0,2. Itu 39 mili. Bentar. Halo teman-teman, lanjutkan dulu aja. Saya mau menghitung dulu. Lagi menghitung boleh dilanjutkan aja kayaknya. Takut waktunya keburu habis. Nggak apa-apa Mbak Wulan, tinggal 1 menit lagi. Apakah lanjut aja? Ya, boleh. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk penentuan penyelesaian kasus, waktunya 10 menit. Apakah teman-teman setuju? Atau 15 menit? 10 menit cukup mungkin. Baik. Untuk penentuan penyelesaian kasus tadi, izin menanggapi Evita Krisanti. Untuk transfusi PRC-nya cuma 2 COV aja ya Mbak? Ya. Tapi aku tadi lihat di Go, tapi nanti cek ulang aja, soalnya di situ nggak ditulisin, nggak dikasih tahu satu COV-nya itu berapa gitu, cuman dibilang 2 aja. Baik, terima kasih. Untuk yang keduanya, penggantian natrium diklofenak. Penggantian natrium diklofenak menjadi acetaminophen, itu saran dari saya karena CKD-nya tadi. Terus yang ketiga, omeprazol injeksinya sebaiknya dihentikan saja. Apakah benar, Ci? Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk penggunaan
ACI juga sebaiknya di stop ya, Mbak. Sebenarnya nggak dikasih ACI ya? Pasien tuh nggak dikasih ACI kan? Oh iya, iya, maaf, maaf. Iya, enggak. Selanjutnya, berarti tadi furosemid itu underdose ya, Mbak? Itu mah belum dipastikan lagi katanya tadi tuh. Terus untuk natrium bikarbonatnya juga mengalami underdose. Apakah benar, Mbak? Ya, Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Atau ada yang terlewat? Itu infus ringgal laktatnya kan nggak dikasih. Harusnya nggak dikasih pada pasien CKD ini. harus diganti Lagi di dextrose. Lagi dihitung sama Ulan. Mohon maaf, Mulan, izin tanya dextrose-nya yang berapa persen ya? 5. Ini teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi terkait penyelesaian kasus? Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan monitoring penyakitnya, monitoring obatnya. Mungkin tadi saya lihat dari 072, mungkin tadi tuh sesaknya kita belum tahu ya dia tuh harus digimana. Ya nggak sih, belum digimanain sesaknya. Iya, Mbak. Nah, aku tuh baca kan sesak itu lihat dari di sini ada tadi tuh aku tuh lihat tuh ada ada yang akut sama yang kronik. Nah, mungkin kita tuh masuknya ke akut ya karena dia kayak baru serangan pas pertama kali. Soalnya di situ kan nggak dikasih tahu ya dia sesaknya pas kapan-kapannya. Iya, Mbak. Mohon maaf, Mbak Linda, izin memastikan berarti sesaknya dikasih apa ya, Mbak, tadi? Lupa. Apa Kalau yang belum? aku baca sih kayaknya nanti bakalan dikasih oksigen. Karena biasanya kalau misalnya pasien yang HD itu suka mengalami sesak kayak gitu. Jadi mungkin nanti ditambahin saturasi, tapi nanti dicari lagi. Baik, Mbak. Izin konfirmasi lagi ya. Tadi suhunya itu 37,8 tuh masuknya demam nggak ya? Apa masuk normal ya? Oh iya. Normal tuh kan 36,5 sampai 37 ya. Tuh agak demam sih. Normal itu Bisa jadi 37,5 nggak sih normalnya? Tapi kalau 37,8 tuh belum, maksudnya belum perlu pakai obat ya. antipiretik gitu. Kalau 38 baru pakai antipiretik. Izin menanggapi tadi ingat. Jadi tadi udah pakai ini sih, udah pakai Udah pakai paracetamol. NSAID nggak sih tadi CT? Oh iya benar ya. Udah pakai paracetamol, maaf. Oh iya. Ini mau menambahi tadi terkait infus terapi cairannya kan ganti pakai dextrose 5%. Itu kekuatan infusnya itu, kecepatan infusnya itu 2 TPM karena tadi perhitungannya kan dilihat dari urine output dikali dengan berat badan. Habis itu kali lagi sama kebutuhan cairan untuk CKD. Hasilnya itu per harinya itu kebutuhan cairan pasien itu 490 mili per 24 jam. Nah, terus untuk dikali kecepatan infusnya dikali sama 20 TPM. Nah, karena ini pasiennya CKD, jadi kebutuhan cairan dari parenteralnya itu hanya diperlukan 30%. Nah, jadi dari total TPM tadi dikali sama 30%, hasil akhir yang TPM-nya itu 2 TPM. Jadi kecepatan infusnya itu 2 TPM
pakai dextrose 5%, yang 2 TPM. Berarti ini masuknya DRP apa ya untuk yang infusnya? Kalau gitu tidak tepat. Iya, Tidak tepat. terapi tidak tepat. Ya, teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi? Izin menanggapi. Tadi yang TIBC itu kan iron, berarti kita defisiensi iron ya? Apa bukan ya? Iya. Baik teman, karena waktunya udah cukup, akhirnya saya simpulkan bahwa pada kasus ini pasien mengalami CKD dengan hemodialisis dan beberapa komplikasi yaitu hiperkalemia dan hiperkalsium dengan penyelesaian kasus penurunan transfusi PRC menjadi 2 log, penggantian menjadi acetaminophen dan menjadi injeksi omeprazol dihentikan dan natrium bikarbonat mengalami underdose dan penggantian infus ringelactate menjadi dextrose 5%. Cukup sekian dari diskusi kami. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.